Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore Heartliner. Jumpa lagi bersama Timar dan Teh yang kali ini akan menemani Anda Heartliner ya. Di program Parenting with Heart seperti biasanya selalu hadir 1 jam ke depan. Dan kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya serta pencegahannya bagaimana nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, Heartliner kali ini kita akan membahas tema kita tentang menanamkan disiplin positif tanpa hukuman atau ancaman pada anak. Bisa nggak ya kira-kira kita menanamkan disiplin? Biasanya kalau misalkan kita sebagai orang tua ketika ingin menanamkan disiplin, wah pasti ada aja yang namanya hukuman ataupun ancaman ya. Tapi ternyata ini bisa nih. Atau seperti apa, gimana caranya, nanti kita akan bahas bersama narasumber kita yang saat ini sudah terhubung melalui online. Jadi sekarang kita selain bisa didengarkan di radio, Anda juga bisa melihat langsung melalui streaming di channel kita di Heartline Network. Kita akan segera menyapa Ibu Zifora Triwardani, CPC, CCP, NLP Coach nih, tim parenting dari Yayasan Busur Mas. Kita akan segera menyapa Ibu Zifora. Halo, Ibu Zifora. Halo, selamat sore. Wah, ini di weekend libur ya, di weekend libur. Libur Lebaran. Iya, benar banget. Mudik nggak Bu? Apalagi mudik sekarang? Belum, harusnya mudik cuman tahun ini nggak mudik karena ternyata load kerjaannya lagi mulai banyak. Iya, sama berarti kita ya. Yang kali ini menemani Heartliner semua nih ya. Betul sekali. Baik, Ibu Zifora nih, wow nih kali ini kita akan membahas tema kita tentang menanamkan disiplin positif tanpa hukuman. Wah, mungkin nggak ya kira-kira? Kalau tanpa hukuman, tanpa ancaman. Tanpa ancaman gitu ya. Karena selama ini, pengetahuan aku sih kayaknya harus ketika ingin menanamkan disiplin tuh harus ada hukumannya gitu ya. Tapi ternyata nih mungkin bisa atau tidak nih. Seperti apa nih? Kenapa akhirnya Ibu mengambil topik ini, Bu? Ya, pastinya pas nih. Anak-anak lagi pada libur di rumah. Ya. Para ibu-ibu biasanya tanduknya tambah tinggi. Karena menerapkan disiplin sama anak-anak sekarang itu nggak mudah. Terutama kalau udah ngomongin tentang anak-anak yang pegang gadget terus menerus. PR banget Bu, PR termasuk saya itu PR banget. Iya, nah gimana nih supaya mereka disiplin tanpa kalau kita ngomong kita pakai hukuman. Hukuman itu macam-macam ya. Ada hukuman bentuknya fisik, ada hukuman bentuknya juga verbal gitu. Tanpa hukuman, tanpa ancaman. Kalau ancaman lebih banyak ke verbal gitu ya. Nah, bisa nggak ya? Nah, kalau untuk itu kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan disiplin. Orang suka ngomongin tentang disiplin gitu. Adalah bangun bisa disiplin gitu kan? Disiplin adalah bisa bangun pagi, Bu. Tanpa disuruh-suruh, tanpa diteriakin gitu, atau bangun sendiri aja. Itu disiplin ya, kebanyakan orang bilang, iya pokoknya anak saya mau disiplin. Nah, definisi disiplin tiap orang tua itu beda-beda gitu. Nah, yang paling penting adalah disiplin ini sebetulnya orang tua harus sadar adalah bagian penting dari pengasuhan anak. Gitu ya. Kenapa disebut bagian penting gitu kan? Karena disiplin ini yang membuat pekerjaan para ibu-ibu atau orang tua gitu atau wali siapapun itu menjadi lebih mudah gitu. Dan yang nggak mudah itu gimana menanamkan disiplin pada anak-anak, terutama anak-anak yang udah mulai tambah lincah. Kalau sekarang ini kan karena gizi lebih baik, apa segala macam, anak-anak ini lebih lincah ya gitu. Dan gimana nih menanamkan disiplin yang positif. Jadi bukan cuma disiplin, harus tambahin positif. Nah, disiplin. Apa nih bedanya? Aku baru pertama kali dengar nih. Ketika ngomongin disiplin, udah setahu aku sih tentang ya udah disiplin, anak harus disiplin. Tapi ternyata ini ada kata tambahannya nih, positif. Wah. Betul. Apa nih artinya? Menerapin disiplin tuh macam-macam kan. Disiplin secara kayak tentara gitu. Itu kan otoriter ya kalau kita ngomong gitu ya. Itu disiplin yang menurut saya nggak positif. Tapi kalau disiplin yang positif itu beda banget gitu ya. Disiplin yang otoriter pasti mereka melakukan karena takut, tapi di belakang kita sembunyi-sembunyi melakukan gitu. Tapi kalau disiplin yang positif itu lebih mengarah bahwa anak-anak kita itu paham apa yang harus mereka lakukan. Itu namanya disiplin positif. Disiplin positif itu juga penyampaiannya berbeda pastinya gitu. Bukan yang otoriter, bukan yang menakutkan, bukan yang sekedar aturan-aturan tapi
nggak jelas gitu. Jadi disiplin positif itu lebih ke kalau kita ngomong pendekatan yang berfokus gitu ya pada perilaku baik melalui komunikasi, pemahaman, penghargaan. Wow. Jadi garis bawah ini melalui komunikasi. Komunikasi itu satu arah, dua arah. Komunikasi berarti ya dialog dua arah. Dua arah. Nah kebanyakan orang menerapkan disiplin itu satu arah. Ya, karena dengerin kata mama, dengerin kata papa, dengerin kata bunda, gitu kan. Nah itu bukan komunikasi. Terus bagaimana disiplin positif, disiplin disebut positif itu ketika kita mengeluarkan aturan, si anak paham. Atau orang yang kita ajak untuk disiplin itu paham. Nah ini yang kebanyakan nggak paham kan? Iya. Kamu nggak boleh pegang gadget setelah jam 9 malam. Tapi nggak dijelasin, nggak ada pemahaman kenapa. Sesudah jam 21 itu nggak boleh gitu. Oh, jadi ini disiplin positif adalah penerapan peraturan yang istilahnya anak jadi mengerti nih apa yang akan istilahnya peraturan yang ada. Bukan karena takut. Bukan karena ya karena diperintah makanya dia menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya gitu ya. Tapi harus benar-benar bisa mengerti tujuan dari paham ya. Wow. Jadi komunikasi yang pertama itu berarti kita mesti paham dulu, kita mesti ingat bahwa komunikasi itu dua arah. Lalu ketika kita mengeluarkan aturan untuk disiplin itu pastikan si anak paham gitu. Dan tentunya yang ketiga adalah ketika si anak bisa melakukan sekecil apapun effortnya dikasih penghargaan. Ini yang kadang-kadang lupa. Iya, karena selama ini kalau namanya disiplin ketika berhasil ya udah, toh memang itu kewajiban kewajiban gitu. kamu. Jadi itu nggak ada penghargaan nggak apa-apa ya, memang itu kewajiban kamu untuk melakukan itu gitu ya. Tapi ternyata padahal penghargaan ini yang membuat si anak itu menghormati orang tuanya loh. Oh. Kalau dia ngerasa dihargai, dia bisa menghargai balik karena dia punya penghargaan itu. Jadi kayak sekarang nih, saya misalnya contoh menghargai Uncle Timo, berarti Uncle Timo dapat nih penghargaan dari saya punya dong gitu. Uncle Timo bisa kasih penghargaan itu sama orang lain. Tapi kalau Uncle Timonya empty jarnya tentang penghargaan, bisa nggak dia menghargai orang lain? Oh, kayaknya nggak bisa. Juga enggak tentang penghargaan, benar nggak? Gitu. Jadi disiplin positif itu penting banget karena pilarnya ada 3 itu tadi. Dan itu bisa diterapkan kepada anak-anak kita nih. Mulai umur berapa nih Bu? Kira-kira kita bisa ingin menerapkan disiplin positif ini? Disiplin itu diterapkan dari bayi loh. Kan bayi, anak-anak belum ngerti Bu kalau masih bayi. Tapi bayi itu pintar. Misalnya contoh, ada yang kita pernah dengar gak sih kalau bayi itu, wah bayi saya itu pagi jadi malam, malam jadi pagi. Oh, tidurnya terbalik gitu ya? Ya, itu kan kita bisa menerapkan disiplin juga gitu dengan cara apa belajar dia paham. Jadi dengan komunikasi, meskipun komunikasinya seolah-olah satu arah karena dia nggak bisa jawab kan kalau bayi. Tapi kalau kita ceritain nak, ini sudah malam, yuk lihat tuh udah gelap ya. Kita matiin lampu, ini waktunya tidur. Meskipun dia nggak tidur, kita tetap matiin lampu dan kita usahain dikasih musik yang lembut apa supaya dia terbiasa. Karena disiplin ini dibangun dari kebiasaan gitu. Jadi dari bayi, dari balita, terus yang susah kan anak remaja sebetulnya. Jadi dimulai sejak dini nih Bu ya. Nah, sejak sangat dini. Sejak sangat dini dan harus sudah mulai untuk dilakukan disiplin positif. Nah, manfaat dari disiplin positif ini sendiri Bu, ketika kita bisa menerapkan apa sih Bu? Yang pasti si anak jadi lebih percaya diri. Selain percaya diri, ketika kita mengeluarkan aturan, si anak juga punya kepercayaan pada orang tuanya gitu. Bahwa ketika aturan ini dibuat itu buat kebaikan bersama, bukan buat kebaikan orang tuanya aja atau buat kebaikan anaknya aja, tapi buat kebaikan bersama gitu. Jadi memperkuat hubungan antara orang tua bahwa ketika saya melakukan aturan yang diterapkan oleh orang tua yang disetujui, dikomitmenkan bersama, biasanya gitu ya kalau disiplin positif itu ya disetujui bersama, bukan satu arah gitu. Jadi dia ngebangun kepercayaan si anak pada orang tuanya dan orang tua juga memberikan kepercayaan. Kepercayaan itu kan diberikan ya, bukannya kita minta gitu kan, seperti itu. Lalu yang kedua juga si anak jadi punya pemikiran kritis. Maksudnya apa nih? Anak diajarkan berpikiran untuk tahu konsekuensi. Jadi bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Bedain antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu satu arah.
Dari orang yang bikin aturan, anaknya nggak setuju, orang yang kita kasih aturan yang nggak setuju, melanggar dihukum. Contohnya kayak gini, aturan di jalan raya lah, yang bikin misalnya polisi atau dishub gitu. Kita kan belum tentu setuju. Tapi kalau kita melanggar langsung kan SIM-nya ditilang gitu. Nah itu hukuman, gitu. Tapi kalau konsekuensi itu beda, karena kita komitmen sama anaknya. Misalnya contoh, abis mainannya diberesin ya, gitu. Kalau enggak, berarti nanti mainannya bunda atau mama atau ibu bisa kasih sama orang, atau bunda simpen dulu ya, sampai kamu belajar untuk itu. Kita setuju ya tentang ini, beda kan? Ada persetujuan dan ada konsekuensi yang disetujui juga. Jadi itu bukan hukuman tapi konsekuensi, gitu. Dari apa yang sudah disetujui dan dia langgar, gitu. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu satu arah. Mama kan sudah bilang beresin, gitu kan, misalnya nggak diberesin, ya sudah kamu hari ini nggak boleh kemana. Jadi nggak ada urusannya dengan si mainannya. Hari ini kamu nggak dapat es krim, apa urusannya? Kamu nggak boleh main sama teman kamu, apa urusannya? Tapi kalau kita fokus terhadap komitmennya, misalnya, nah kalau ini nggak diberesin, mama hanya bilang satu kali ya, mainannya tolong diberesin. Kalau ini nggak diberesin, berarti mainannya sudah tidak mau ya, berarti sesuai perjanjian ya nak, gitu. Jadi mainan ini akan disimpan dulu oleh bunda atau oleh mama atau oleh ibu, gitu. Si anak paham. Nah, bagaimana anak sudah paham terkait dengan perjanjian di awal gitu Bu? Takutnya kan misalkan anaknya lupa nih, aduh ma ya aku lupa nih ma, kalau ternyata kita udah buat janji gitu. Kita temenin, yuk kalau gitu kita beresin sekarang. Oh, kasih peringatan gitu ya, istilah SP1 ya, kalau di ini lah SP1, SP2, SP3 gitu kan. Yuk kita beresin. Karena anak itu mencontoh dari kita. Kalau kita sendiri abis makan gak pernah diberesin, ya anak juga lihat, ya udah berarti sudah makan ya tinggal gitu. Kalau kita suka menunda, pasti menunda juga anaknya gitu. Ini dari pentingnya disiplin positif ya, ternyata manfaatnya membangun kepercayaan, kemudian juga mengembangkan pemikiran kritis tadi Bu ya. Kritis ya. Dan tentunya menghindari dampak negatif hukuman. Kalau anak sering dihukum, diancam, terutama verbal, itu jadinya menciptakan rasa takut, malu atau dendam pada anak. Dia taunya dihukum oleh mamanya gitu, taunya cuma diteriakin, dimarahin, dihukum gitu. Dia nggak tahu yang lainnya gitu. Dan anak jadi nggak mandiri juga loh Uncle Timo. Karena anak nggak belajar tanggung jawab. Ketika sudah ada perjanjian, kok nggak itu. Kalau sama bayi ya nggak bisa perjanjian ya. Tapi kalau anak-anak yang sudah bisa ngomong, udah bisa lebih paham 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu udah bisa. Nah mungkin itu yang katanya, mungkin itu yang tadi di Ibu Zivora katakan bahwa harus pentingnya komunikasi nih ya. Karena semuanya sepertinya harus dikomunikasikan di awal gitu ya. Sebelum belajar nanti, dari kecil, benar-benar dari bayi itu dikomunikasikan. Dia belajar mendengar suara mamanya yang kalau kita ngomong tahu nada tegas, nada lembut, nada ini gitu, itu juga penting. Pentingnya komunikasi nih Heartliner, ternyata banyak banget nih manfaatnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Zivora ya. Oke. Kita akan break sejenak. Baik Heartliner, untuk Anda yang bertanya boleh di 0819-269-1000 atau saat ini juga sedang live streaming di channel kita di Heartline Network. Dan nanti bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan, bagi pertanyaan yang terbaik nih, semoga akan dibacakan, akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Makanya kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya baik, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita menanamkan disiplin positif tanpa hukuman dan atau ancaman kepada anak. Dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Zivora Triwardan, ini tim parenting dari Yayasan Busirmas. Ya Bu Zivora, kalau tadi sudah dijelaskan ini tentang disiplin positif itu apa, kemudian juga pentingnya disiplin positif nih. Ya, dan juga kita pengen tahu juga nih Bu, tentang prinsip utama dari disiplin positif nih, apa sih yang harus kita lakukan nih Bu, agar orang tua nggak salah pegangan gitu ya. Ya, jadi prinsip-prinsip ini yang jadi kita pegangan nih, gimana kalau kita mau melakukan yang namanya disiplin positif ya. Yang pertama itu kita harus konsisten.
Kenapa harus konsisten? Anak-anak itu belum paham kalau kita cuma ngomong satu kali terus kita nggak ngelakuin lagi. Jadi satu kali dilanggar itu nggak apa-apa. Kita konsisten lagi yang kayak tadi, bantu lagi anaknya memahami, bantu lagi anaknya memahami. Membantu anak memahami ya gitu. Apa yang jadi aturannya, kenapa sih penting banget disiplin ini gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu butuh benar-benar yang namanya struktur yang jelas dan konsisten. Kalau nggak konsisten dia nggak ingat gitu. Mereka belajar dari kebiasaan kita. Tapi kalau kita cuma kasih tahu sekali, 2 kali, mama kan sudah bilang, ya mama yang bilang ingat gitu. Anaknya enggak. Dan sampai ada batasan berapa kali Bu istilahnya untuk dimaafkan lah anak kita gitu agar bisa menerapkan konsisten ini. Ya kalau kita mau ngomong kadang-kadang bisa 7 kali kali mungkin ya. Bisa kita 7 kali tergantung sih daya tangkap anaknya juga ya gitu. Ada anak-anak yang 3 kali udah bisa. Saya pernah menemukan ada satu keluarga konseling sama saya itu sampai 21 kali mamanya konsisten baru anaknya paham. Nah loh. Ya, dan itu ternyata prinsip yang kedua adalah komunikasi terbuka. Ternyata komunikasinya belum terbuka ketika konsisten. Nah, komunikasi terbuka maksudnya apa nih, Bu? Nah, kalau komunikasi terbuka itu libatin anak dalam berdiskusi. Jadi ketika dia melanggar lagi libatin, kenapa nih lupa mainannya nggak diberesin? Kenapa lupa udah jam 9 handphonenya belum dikembaliin gitu. Diskusi. Memahami perspektifnya mereka. Mereka kan akan ngasih 1001 alasan. Anak-anak sekarang kan kritis, pinter gitu. Oke. Menurut kamu kalau dibalik gimana? Mama yang lupa. Jadi anak belajar memahami. Belajar ada di posisinya kita gitu. Belajar empati gitu. Dan ini penting sebagai penguatan positif. Prinsip yang ketiga, penguatan positif. Apa tuh? Penguatan positif itu berikan pujian. Misalnya dia lupanya 10 menit. Wah, hebat kamu, lupanya cuma 10 menit loh. Mama dari tadi tunggu-tungguin gitu. Gak usah diingetin meskipun telat 10 menit ya. Tapi besok bisa ya on time gitu. Jadi beri penghargaan meskipun ada pelanggaran nih 10 menit, 15 menit misalnya. Contoh dia beresin mainan. Ada 2-3 mainan yang ketinggalan. Wah hebat nih, udah hampir 100% mainannya masuk semua ke wadahnya ya gitu. Ke tempatnya. Luar biasa loh. Itu penguatan positif itu. Anak yang diberi perilaku penghargaan itu dia besoknya akan. Karena setiap orang itu sebagai manusia sebetulnya seneng ya dihargain, bener gak? Iya. Kalau kita mau ngomong jujur, saya kalau dihargain orang seneng banget gitu. Ya, Uncle Timo seneng gak kalau dihargain? Wah hari ini bajunya bagus loh. Meskipun itu seneng gitu. Ada orang yang perhatiin gitu. Nah, kadang-kadang kan anak-anak melanggar juga karena kurang perhatian orang tua ya. Oh, tapi kan sepertinya kalau misalkan Ibu Zipora cerita seperti ini, kayaknya nih orang tuanya ini benar-benar punya pintu maafnya tuh besar sekali gitu ya. Dimaafkan lagi. Tapi enggak semua orang tua tuh bisa selalu memaafkan. Kadang-kadang cukup sekali atau 2 kali udah langsung. Kan aku udah ayah udah kasih tahu nih. Udah dikasih tahu 2 kali. Kok masih tetap aja melanggar bla 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 bla. Jadi istilahnya sabarnya itu sedikit gitu. Enggak panjang gitu ya. Pendek. Sumbunya pendek ya. Sumbu pendek ya. Bagaimana kalau misalkan situasi kondisinya seperti itu, Bu? Gak apa-apa, kadang-kadang kan kita capek pulang kerja, bener gak? Situasinya gak memungkinkan terus tiba-tiba kita meledak nih gitu ya, kesabaran kita habis, kita kurang konsisten atau apa, balikin lagi. Karena dengan ini disiplin positif itu bukan cuma mengajarkan anak untuk disiplin, tapi mengajarkan kita juga loh untuk disiplin. Dan tidak mudah, karena saya juga melakukan itu tidak mudah gitu. Saya melakukan ini kepada anak-anak saya juga tidak mudah gitu. Tapi yang paling penting gini, 7 kali jatuh, 8 kali bangun gitu. Harus ada plus 1. Jadi jangan pernah putus asa. Oke, saya melanggar. Kita mau diskusi, tuh kan mama yang melanggar ya gitu. Itu namanya penguatan positif. Mama yang melanggar ya, lupa bilang kemarin bahwa kamu udah beresin tempat tidur loh gitu. Tapi mau lupa bilang thank you ya, sudah apresiasi. Dan yang paling lupa kan kita tentang itu gitu. Dan beri konsekuensinya yang logis ya, Uncle Timo. Jangan yang di luar nalar gitu. Contohnya masih ada sih orang tua yang menggunakan fisik sebagai hukuman gitu. Iya, karena mungkin ini bukan kita nih termasuk generasi yang ya dalam tanda kutip
ketika dihukum masih hukuman fisik nih Bu ya, generasi-generasi saya contohnya gitu, mungkin juga yang lainnya juga gitu ya. Bagaimana nih Bu untuk gitu menerapkan untuk menerapkannya sepertinya masih cukup sulit juga nih Bu. Meskipun zamannya kan udah berbeda, kita semua juga udah ngerti nih tidak boleh. Betul. Tapi kadang-kadang kita suka ke bawah situasi dan kondisi gitu. Bawaan yang dulu itu suka kita ulang gitu ya. Karena istilah gini, ketika kita membawa kan kita ini produk yang zaman dulu itu Bu. Dan produk yang zaman dulu kan kita tuh baik-baik aja sebenarnya, sekarang survive aja baik-baik aja gitu. Makanya kita mencoba menerapkan kembali nih ke anak-anak kita. Tapi kan anak-anak kita ini sekarang udah beda generasinya gitu. Strawberry dipencet terus ledak dia gitu. Jadi ya udah pasti kita mesti empati, kita mesti penuh kesabaran, itu tuntutan jadi orang tua zaman sekarang. Wow. Gitu. Ini tantangan ini Bu, tantangan ya. Termasuk jadi kakek nenek ya zaman sekarang gitu ya. Kalau yang udah usia-usia saya mungkin gitu. Justru kalau kakek neneknya malah membantu. Lebih ngelos lagi Bu, istilahnya malah yuk silahkan gitu, malah kita yang ngerem-ngerem gitu. Nggak mau repot ya gitu ya. Tapi ya itu, berikan konsekuensi yang logis. Jadi kita juga perlu ngomong sama orang tua kita, kakek neneknya, untuk bantu disiplin positif ini gitu. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, kerjanya mesti beramai-ramai gitu, kompak gitu. Jangan ayahnya karena capek pulang kerja, udah sana sama mama gitu, itu nggak boleh. Gitu. Jadi dia juga beri pengertian. Kadang-kadang kan anak pintar ya. Dari mamanya disiplin, papanya udah tahu nih longgar nih, ayahnya longgar, dia pergi ke ayahnya. Tapi ayahnya mesti tahu juga konsekuensi, beri pemahaman. Biasanya kalau ayah-ayah yang ngomong, anak-anak itu lebih dengar. Iya. Karena kan sedikit ngomongnya katanya. Ngomongnya sedikit, tapi tatapan matanya yang banyak. Iya benar. Sekali melirik semua langsung mingkem. Nah, dan memang ini harus diterapkan Ibu ya, dan bisa diterapkan dengan cara itu tadi ya, dengan tanpa hukuman dan tanpa ancaman nih. Apa nih kira-kira langkahnya seperti apa nih Bu yang bisa kita terapkan agar anak kita disiplin tapi tanpa hanya ada hukuman dan juga ancaman ini? Yang paling penting kayak tadi ya, komunikasi terbuka itu dengan menetapkan aturan yang jelas. Pastikan bahwa anak memahami aturan dan alasannya. Biasanya kita bikin aturan nggak pakai alasan, nggak pakai kebaikannya apa. Terus gunakan bahasanya sesuai umur anak. Jangan pakai bahasanya kita yang kita ngerti sendiri. Wah. Gitu. Contoh sesuai dengan umur anak nih. Contoh misalkan disiplin apa ya? Disiplin mandi nggak boleh terlambat. Istilahnya ya sore harus mandi gitu loh. Jangan sampai disuruh-suruh dulu baru mau mandi gitu. Biar punya pengertian sendiri untuk yuk udah sore waktunya mandi gitu. Iya, anak 3 tahun dibilanginnya gini, ayo mandi sebelum jam 6 nanti kamu jadinya sakit parah gitu. Anak nggak ngerti. Nggak ngerti Bu. Nggak ngerti. Tapi kalau dibilanginnya, nak, yuk mandi sebelum gelap ya. Nanti kamu kedinginan. Beda kan bahasanya. Jadi kalau kedinginan pilek, kalau pilek enak nggak? Enggak. Itu. Jadi ada konsekuensinya yang akan dia dapat kalau dia mandi sesudah harinya gelap atau apa. Nanti kalau kamu kedinginan, meskipun mandinya pakai air panas kan keluar dingin ya, gitu. Nanti kalau pilek enak nggak? Kalau pilek kan nggak bisa nafasnya susah, tidurnya nggak enak. Anak lebih paham. Tapi kalau ke anak remaja itu akan berbeda. Ayo mandi sebelum jam 6 sore gitu, biar kamu segar. Nanti kalau kamu mau ngerjain PR, kamu masih mau main gadget atau apa, kamu udah segar loh. Udah nggak usah mama teriak-teriak gitu untuk panggil-panggil, kamu kan jadi nggak terganggu. Beda kan pemahamannya? Gak mungkin ngomong sama anak 3 tahun, jadi kamu nanti gak diganggu mama. Tapi kalau anak remaja kan apa? Dia kan ininya ngerasanya gak mau diganggu sama orang tuanya gitu. Ambil dari sisi itunya gitu. Ketika kamu udah beres sebelum maghrib gitu ya, sebelum itu udah mandi, udah seger, lagi waktu makan juga jadi seleranya bagus. Habis itu kamu bisa your time gitu. Kalau kita ngomong bisa me time, bisa apa tanpa mama harus bolak-balik ke kamar kamu. Kan ganggu jadinya. Anak itu akan paham, oh konsekuensinya kalau saya nggak mandi sebelum
jam 6 itu mama akan bolak-balik kamar loh gitu. Berarti memang itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Memang harus, aturannya jelas. Aturannya memang harus istilahnya dijelaskan dan latar belakangnya seperti apa juga dijelaskan gitu ya. Maksud betul, alasan dibalik dibuat aturan gitu, itu jelas gitu. Anak remaja juga bisa dibilangin nanti kamu masuk angin. Nanti kalau udah sakit, kamu yang repot, kamu nggak bisa pergi main sama temennya. Kalau sakit juga kamu kan nggak enak main gamenya atau apa. Apapun yang kesukaannya dia kasih tahu konsekuensinya kalau sakit gitu. Seperti itu. Wow, luar biasa. Terus selalu beri pilihan. Langkah kedua adalah memberi pilihan. Daripada memerintah, tawarkan pilihannya. Contohnya? Kamu ingin beresin mainannya sekarang atau setelah makan siang? Gitu. Kamu mau kerjain PR-nya sekarang atau setelah tidur siang? Jadi ujung-ujungnya tetap akan ngerjain ini Bu ya? Iya. Jadi nggak ada kata tidak gitu. Kasih pilihan. Ketika bikin aturan udah jelas. Untuk kita mengingatkan, kan kita mesti konsisten mengingatkan gitu ya. Nah, mainannya nanti akan dibereskannya kapan? Setelah kamu mandi, setelah kamu makan, atau setelah bikin PR? Mau mama mengingatkan, atau kamu langsung kerjakan? Itu pilihan semuanya. Dan jelas konsekuensinya. Kalau kamu bilang mau langsung, berarti mama nggak ngingetin. Tapi kalau sesudah makan, belum dikerjakan, nanti mama ingetin ya. Mama panggil-panggil ya. Dan itu kan gak suka anak-anak itu. Terkait dengan mengingatkan. Kenapa ya Bu? Istilahnya anak kebanyakan ini anak remaja gitu. Entah bukan remaja. Pokoknya anak-anak selalu harus kita ingatkan gitu. Kenapa harus selalu kita ingatkan? Padahal kan istilahnya kita pernah. Nah nanti kalau misalkan udah selesai makan. Taruh di tempat cuci piring. Langsung nyuci ya. Ketika awal kita ingatkan iya tuh dilakukan. Tapi besok-besoknya udah tuh. Gak dilakukan lagi. Dan harus diingatin lagi dan gak dilakukan lagi. Apa karena kebiasaan itu dibangunnya 90 hari konsisten tanpa terputus. Kalau terputus di hari ke-89, besoknya bukan hari 90, itu hari pertama lagi. Kebayang gak? 3 bulan. Dulu kan dibilangnya 21 hari ya. 21 hari itu orang baru sadar bahwa dia harus disiplin. Belum bisa jadi budaya. 90 hari itu 3 bulan. Bayangin 3 bulan. Uncle Timo gak boleh lupa kasih tahu anaknya habis makan cuci piringnya, habis makan cuci piringnya, dengan bahasa yang komunikasi terbuka, bukan perintah, gitu. Yuk, habis makan cuci ya piringnya. Bayangin bisa nggak selalu nadanya begitu? Saya aja sulit. Gitu. Enggak kayaknya. Iya, selalu ingetin. Jadi waktu suasananya senang itu diingetin. Lagi suasananya senang itu diingetin. Jangan lupa ya nanti siapa nih giliran cuci piring. Hari ini giliran kita pura-pura lupa. Misalnya giliran saya yang cuci piring. Kayaknya hari ini giliran Uncle Timo ya yang cuci piring. Terus nanti kan langsung misalnya Uncle Timonya protes, enggak giliran mama gitu kan misalnya. Giliran kamu ya nak hari ini gitu. Kita mengingatkan itu kadang-kadang kita pura-pura lupa juga. Kayaknya hari ini giliran tari ya gitu. Enggak kata Budi gitu kan. Itu bukan giliran tari tapi giliran kakak kedua, kakak ketiga gitu. Jadi itu jadi satu game gitu ya. Dimana jadi mereka itu ngerti gitu. Wah, ini kayaknya benar-benar orang tua yang pengertian banget nih ya dan panjang sabar nih kalau misalkan kita terapkan ini. Sebenarnya kalau nanti udah dilakukan, udah ngelewatin, udah jadi budaya, itu udah kayak ya sekali 2 kali mereka melanggar ya. Ada kan masanya namanya anak-anak males atau apa, kita temenin. Yuk mama temenin. Tetap seperti itu. Baik, Ibu nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Cara-caranya, tips-tipsnya nih apa yang harus kita lakukan nih agar anak-anak nih bisa disiplin tapi tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Tapi setelah yang berikut ini Heartlander kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bagi Anda yang bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Ya baik, terima kasih Heartlander. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Bu Zifora Triwardani dengan tema kita ini tentang menanamkan disiplin positif tanpa hukuman atau ancaman kepada anak nih Heartlander. Dan ini memang bisa kita lakukan nih Heartlander. Tapi yang pasti itu tadi ya,
orang tuanya harus banyak sabar nih Bu ya. Ini mungkin menjadi salah satu tantangan terberat bagi orang tua, yaitu memiliki panjang sabar ini Bu ya. Seperti apa nih Bu tantangannya? Sebetulnya bukan harus panjang sabar, tapi harus lebih aware apa yang kita hadapi gitu kan. Nah tantangannya yang pertama yaitu tadi Uncle Timo benar bilang bahwa orang tua itu kehilangan kesabaran ketika anak ngulang lagi nggak mudah. Udah disuruh balik lagi sampai Dan capek kadang-kadang gitu. kan kita frustasi, tapi kita perlu aware, perlu sadar diri, awareness bahwa ini penting loh buat anak kita ke depannya. Kalau kita putus asa atau frustasi sekarang, gimana nih nanti anak kita gitu ke depannya. Terus biasanya yang berikutnya adalah tekanan lingkungan. Opini keluarga, masyarakat yang masih mendukung hukuman fisik gitu kan, mendukung ancaman. Kita kan sering lihat ya di mall ada anak yang nangis guling-guling terus, tuh lihat tuh nanti bapak satpamnya, atau tuh lihat tuh tantenya udah melotot gitu. Itu kan ancaman semuanya gitu. Jadi ada tekanan lingkungan juga gitu. Dan biasanya yang lebih parahnya itu lagi adalah kita kurang waktu. Quality time-nya kita sama anak-anak gitu ya. Disiplin positif itu ya tadi bukan cuma butuh sabar gitu, butuh waktu. Kita harus spend waktu sama anak kita. Untuk bisa memahami seseorang kan kita butuh waktu untuk tahu, kenal, dan paham. Kadang-kadang kita bilang ya itu anak kita lah, kita tahu karakternya. Udahlah pasti, atau labeling. Udah dia sih kayak percis kayak bapaknya. Gitu ya. Dan biasanya kondisi emosional orang tuanya. Kalau anak orang tua yang masih punya inner child wound, masih kesulitan biasanya untuk melakukan ini karena ya orang tuanya juga belum selesai sama isu-isunya gitu. Kalau memang ini terjadi seperti itu Bu, inner child wound yang belum terselesaikan ini. Apa ini yang harus dilakukan? Berarti ini harus membereskan orang tuanya dulu nih. Betul sekali. Jadi orang tuanya mesti sadar, mesti menerima bahwa dia itu masih punya banyak luka, punya inner child wound, punya apapun itu gitu ya. Yang ujungnya itu jadi nggak bisa konsisten gitu. Nah ketika dia beresin dulu dirinya, sambil paralel beresin anaknya juga gitu. Tapi kalau misalnya orangnya aja sebagai orang tua kita nggak aware, nggak acceptance dengan kekurangannya kita, itu pasti akan kesulitan. Ya biasanya kalau orang tuanya udah tekanan di pekerjaan, di jalan ya, kalau sekarang kan macet di jalan, tekanan pekerjaan. Kalau kita dengar banyak perusahaan-perusahaan besar yang kolaps, PHK di mana-mana kayak gitu ya, itu kan tekanannya aja udah besar. Sampai di rumah lihat anak, ya tadi dibilang gimana mau sabar gitu, kayak nggak punya waktu juga, kayak udah nyampe ke rumah tuh pengennya udah anak-anaknya itu udah beres, udah ngerti sendiri disiplinnya gitu. Lalu suka ngebandingin. Zaman dulu ibu, ayah sama orang nggak bisa, karena zaman dulu pegang handphone nggak? Enggak. Teknologinya sama nggak kayak sekarang? Tuntutan anak-anak ini, kebayang nggak di sekolah itu anak-anak dituntut untuk bikin presentasi melalui gadget, bener nggak? Semuanya. Dulu mana kita bikin presentasi ya kita bikin tuh kayak board, bener nggak? Bikin clipping Bu. Atau mading atau apapun gitu kan? Tapi anak-anak sekarang yang sudah zamannya internet, zamannya gadget, handphone aja deh udah mulai keluar gitu. Itu kan udah laptop, udah apa, dulu komputer aja. Kayaknya makin kesini kan makin canggih gitu. Jadi nggak bisa bilang lagi zaman mamah dulu, zaman papa dulu, nggak bisa gitu. Tapi kan kalau misalkan banget situasinya. Ketika berbicara tentang disiplin kan harusnya kan tidak terpengaruh oleh bentuk zaman gitu. Zaman dulu disiplin ya ketika misalkan jam 6, jam 7 sekolah nih, berarti jam 6 harus bangun. Zaman sekarang pun juga jam 7 sekolah ya jam 6 harus bangun. Itu kan suatu kedisiplinan nggak ngaruh kan. Yakin? Uncle Timo itu nggak pengaruh zaman? Seharusnya sih tidak mempengaruhi. Maksudnya ketentangan disiplin ya juga harus bangun jam 6 gitu loh. Ya memang itunya harus bangun jam 6. Tapi gangguannya? Wah, gangguannya lebih banyak sekarang. Yes. Tuh, tantangannya lebih banyak sekarang. Dan anak-anak ini kalau kita mau sadari, anak-anak ini lebih banyak teman di dunia maya atau di yang benarnya? Di realita, lebih banyak di dunia maya.
Betul. Kapan anak Uncle Timo terakhir main layangan? Waktu aku sempat ngajarin loh Bu untuk main layangan. Kapan main kelereng? Kapan hujan-hujanan? Udah yang paling gampang. Kapan main hujan-hujanan? Hujan-hujanan udah cukup lama sih. Bukan kehujanan ya, beda ya. Bener kan main hujan-hujanan. Tapi aku memang kemarin diizinkan untuk main hujan-hujanan. Untuk biar bisa merasakan seperti zaman dulu kita masih kecil gitu ya. Kapan terakhir orang tua membiarkan anak-anaknya atau main bareng-bareng sama anaknya di lapangan bola? Jadi benar-benar beda zamannya. Anak-anak sekarang bayangin, kalau dulu kita sekolah sejam 12 selesai udah. Sekarang yang les ini, les itu. Oke, ada les ini, les itu. Tapi bayangin anak-anak itu banyak kan baru selesai dengan les-les jam 4, jam 5 sore. Kelelahan gak? Capek. Beda zaman nih Pak. Benar-benar beda sebenarnya. Tuntutannya juga beda. Misalnya orang tuanya menerapkan sama kayak kita dulu gitu. Tapi tuntutannya akan beda sekarang gitu. Semuanya benar-benar berbeda gitu. Mereka tidak lagi bisa seperti dulu gitu. Hari Sabtu, hari Minggu, mestinya ada istirahat, ada ini tetap dengan tugas proyek. Benar nggak? Dengan kurikulum yang berbeda-beda terus aja anak-anak ini bingung. Kalau dulu kan kita suruh ngapalin menteri. Sekarang menterinya tiap berapa bulan ganti. Mau ngapalinnya gimana? Dulu saya ingat banget tuh lagi SD, SMP mesti ngapalin menteri, kabinet. Sekarang beda banget zaman. Jadi nggak ada disiplin zaman dulu dengan disiplin. Ya memang harus bangun jam 6, tapi gangguannya lebih banyak sekarang. Nah berarti tantangan orang tua zaman sekarang lebih banyak juga gitu ya? Ya, benar banget. Makanya di Jepang, di Singapura itu banyak orang tua yang nggak mau punya anak, karena mereka bilang akan menciptakan monster. Lucu ya? Itu saya ternyata ada beberapa teman, ya bukan teman sih, klien saya yang bekerjanya di Singapura, di Jepang, mereka bilang memutuskan untuk nggak punya anak. Karena mereka nggak berani mendisiplinkan anaknya, nggak berani mengambil konsekuensi itu. Nggak berani menerima tantangan kehidupan gitu. Karena nggak gampang gitu. Bukan cuma ngebiayainnya makin mahal, bener nggak? Dulu kita sekolah berapa sih? Sekarang anak sekolah, anak kayaknya masuk SMP, SMA, dulu kuliah sampai beres tuh biaya segitu gitu. Sekarang baru mentok ke SMP doang gitu. Iya benar banget. Dan sekarang kan nggak bisa, anak S1 sekarang banyak pengangguran. Tuntutannya harus ngambil sertifikat profesi atau S2 gitu. Nah jadi apa nih yang harus kita lakukan nih Bu? Dengan semua tantangan yang ada ini, kita sebagai orang tua harus bisa membereskan semuanya nih Bu. Mulainya dari kita dulu. Tanya bisa nggak disiplin positif? No. Kalau kita bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Gampang? Enggak gampang. Ngomong kayak gini mas sekarang saya gampang gitu. Saya juga masih jatuh bangun gitu. Saya punya anak 3, saya juga masih jatuh bangun dengan disiplin itu. Hari ini diberesin tempat tidurnya. Nanti kalau ada maunya, wah itu bisa beresin tempat tidur berkali-kali. Mama mau nggak dibantuin beresin tempat tidur gitu? Itu udah biasa gitu. Nah, itu tantangannya tetap ada gitu. Tapi saya nggak pernah berputus asa, meskipun saya udah ngelewatin 3 bulan ya 90 hari, tetap kadang-kadang ada meleset gitu. Karena dia juga lebih banyak hidupnya bukan dengan kita, hidupnya lebih banyak di luar sana ya, di sekolah dengan teman-teman mainnya gitu. Nah itu kan pengaruh mereka itu lebih banyak daripada pengaruhnya kita. Nah bagaimana kita ngebalikin itu lagi gitu. Bagaimana kita cukup sabar dan konsisten untuk balikin itu semua gitu. Sampai anak itu usia, kalau kita ngomong neuroscience, sampai anak itu bisa menggunakan prefrontal cortex-nya gitu, di brain-nya itu. Bagaimana dia bisa dengan logiknya dia mengerti gitu. Bukan mamalian atau reptilnya. Kalau reptil kan cuman saya fight, saya lawan, atau saya kabur dari aturan gitu. Dan itu baru terbentuk di usia 18 sampai 26 tahun.
Jadi cukup sabar ya yang baru punya anak 3 tahun gitu. Saya yang punya anak 15-16 tahun aja saya harus cukup sabar nih gitu. Kadang-kadang meleset, oh ya oke, kita balikin lagi. Nah berarti memang orang tuanya dulu nih harus istilahnya Betul. mengerti semuanya nih ya. Baru bisa dipraktekkan. Benar. Ketika orang tuanya sudah istilahnya disiplin, bisa menerapkan disiplin positif, baru kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita nih. Baik, Ibu Ziporen, mohon maaf nih karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih. Mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran pada kesempatan kali ini nih Bu. Jadi meskipun tantangan disiplin positif ini sepertinya susah dan butuh kesabaran, tadi ya Uncle Timo bolak-balik harus sabar, orang tua harus sabar kayak gitu. Sebetulnya kita tahu bahwa ketika kita mindful here and now gitu ya, saat ini juga gitu kan, itu pasti akan memberikan efek jangka panjang. Jadi kita nggak bisa lihatnya dalam sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi ini akan efeknya, kita akan menciptakan generasi yang punya disiplin positif ke depan. Itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman yang punya inner wound, inner child wound atau apa, bisa menghubungi Yayasan Busur Emas tentunya gitu ya. Di sana kita punya banyak program melalui banyak hal. Kita juga punya program bagaimana storytelling untuk anak-anak. Kita punya program Restoring Your Heart yang bisa membantu para orang tua nih beresin luka-lukanya dulu gitu. Ya. Nah, seperti program di Yayasan Busur Emas ini banyak sekali. Nanti bisa menghubungi kemana nih Bu untuk program? Di Yayasan Busur Emas itu ada websitenya www.busurmas.com ya. Di sana ada kontak personnya, ada Ibu Cynthia, ada Ibu Marta yang bisa dihubungi gitu ya. Ada nomor-nomornya yang bisa dihubungi di sana. Silakan kontak kalau misalnya butuh konselor juga, di sana ada Eagle Heart yang bisa melayani teman-teman gitu ya untuk konseling kalau memang butuh konseling untuk membantu bagaimana nih saya mau mendisiplinkan positif anak-anaknya gitu. Jadi bisa langsung menghubungi di www.busurmas.com atau bisa nge-DM Instagramnya juga di Yayasan Busur Emas ya. Nanti bisa juga disambungkan, tolong sambungkan kepada Ibu Zipora gitu ya. Ya, kalau di Yayasan Busur Emas saya ada di beberapa program sebagai koordinator, sebagai mentor juga, dan sebagai coach dan konselor. Jadi bisa menghubungi saya di sana juga gitu, melalui mereka. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Zipora. Sama-sama, dengan senang hati saya senang bisa membagikan apa yang menjadi pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat buat hardliner sekalian dan tentunya senang kalau bisa berjumpa lagi nanti ya. Amin. Ya, yang pasti hari ini kita belajar nih jelang Lebaran ini, nanti persiapan untuk Lebaran kan biasanya ini udah nggak disiplin lagi nih. Nanti kalau mau masuk sekolah harus didisiplinkan gitu ya. Sudah siap ini kita untuk mulai mendisiplinkan secara positif kepada anak-anak kita. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Zipora. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu. Sehat selalu. Ya, sehat selalu Uncle Timo. Terima kasih teman-teman. Iya. Demikian Hardliner, perbincangan kita bersama Ibu Zipora, tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasihi. Saya Timo Ardanto undur diri. Keep on growing and never give up.